dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dengan saya, Debbie Maroni Kitalei, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Nabire. Sebelumnya, saya tidak memahami bahwa mengajar itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, tapi setelah saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba untuk memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Setiap anak adalah pribadi yang unik. Meskipun dalam proses perkembangannya banyak terdapat kesamaan, namun tiap anak tetap memiliki keunikannya masing-masing, walaupun anak kembar sekalipun. Seorang pendidik harus peka melihat keunikan anak, agar dalam perkembangan anak dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki anak. Bagaimana caranya? Kita simak video berikut. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat? Masih. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, kita akan awali dengan doa dan ibu minta kesediaan video untuk memimpin doa. Baik, yuk. Terima kasih, Bio. Dulu siapa yang tidak hadir di hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Kelas? Agnes? Siapa yang tidak hadir? Sakaria? Oke, ada kekurangan? Tidak ada. Baik, berarti Mina, Sakaria tidak masuk ya, dan tidak ada kekurangan di hari ini. Oke, anak-anak, guru mau ingatkan kalian atau mengecek kembali. Kalian masih ingat tidak kesepakatan kelas kita? Masih. Oke, kalau masih, siapa yang bisa? Apa kesepakatan kelas kita? Silakan, Agnes. Disiplin. Apalagi kesepakatan kelas kita? Silakan, Kaila. Ya, berbicara saat dipersilakan. Berarti masih itu bagian kecil dari kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, di hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, ya, guru mau bagi dulu sedikit not. Yuk, bantu dulu di sini. Jangan dulu ya, kelasnya nanti apa, guru suruh apa. Oke, bantu aja. Satu orang satu. Ya, silakan dibagi satu orang satu. Lagi dua orang. Dua orang ya. Tidak mata. Sambil mendengarkan musik, kalian mengingat kekuatan positif yang kalian miliki. Jangan berpikir negatif. Tapi ingin kalian buat. Fokus pada kekuatan positif yang dimiliki oleh diri kalian masing-masing. Yakin bahwa saya pasti bisa. Ingat, tetap fokus
Saya suka berbagi. Saya suka menolong teman. Kita semua punya kekuatan positif untuk memotivasi diri kita. Oke, baik. Silakan buka matanya. Tuliskan satu kekuatan positif yang ada pada diri masing-masing. Positif, ya, yang bisa memotivasi diri. Silakan tulis dan tempelkan di depan. Boleh tulis nama, boleh tidak. Yang membangun diri. Saya pintar, saya baik, ya kan? Saya kreatif. Oke, waktunya selesai. Silakan ditempelkan. Ayo, silakan ditempelkan. Saya suka berbagi. Saya suka menolong, saya suka membantu orang lain. Ya. Saya kreatif. Oke. Baik anak-anak, kita akan masuk pada materi pembelajaran yang baru. Namun sebelumnya Ibu ingin tanya materi kita minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa, yuk? Di sel kita belajar tentang apa saja dalam sel? Kalau begitu Bu Guru mau tanya, apa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan? Angkatan yang bisa, ya silakan Dela. Ya, cek. Klopas. Sementara sel hewan, ya, itu dua perbedaan yang dimiliki oleh sel tumbuhan yang berbeda dari sel hewan. Organ membentuk sistem organ, dan pada akhirnya sistem organ membentuk organisme. Hari ini kita akan mempelajari salah satu sistem organ, yaitu sistem pernapasan manusia. Dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan interaksi, peserta didik dapat menyebutkan organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, melalui kegiatan interaksi, peserta didik dapat menjelaskan organ pernapasan pada manusia. Dan tiga, melalui kegiatan interaksi, peserta didik dapat menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Sebelum belajar, kita ada namanya kesepakatan belajar, ya. Kesepakatan belajar kita di hari ini ada 7. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, harus aktif dalam pembelajaran. Yang keenam, jaga keamanan dan ketertiban kelas. Dan yang ketujuh, ikuti pelajaran dengan perasaan gembira, jangan bersedih. Ya, Guru mau tanya dulu. Tadi dibilang sistem pernapasan manusia. Apakah kita semua yang bisa bernapas itu makhluk hidup saja atau benda mati bisa? Makhluk hidup saja yang bisa bernapas, ya. Kalau misalnya kita tutup hidung kita selama 1 menit, kira-kira apa yang terjadi, ya? Bisa nafas. Berarti sistem pernapasan ini penting atau tidak? Penting, ya. Oke. Untuk itu, Guru mau tanya, kalau begitu apa
CO2, berkarbon dioksida CO2 untuk menghasilkan energi dan sisa oksigen berupa karbon dioksida dan uap air. Ya, tepuk tangan dulu. Mari kita lihat bersama. Bernapas adalah proses menghirup oksigen atau O2 dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Itu bernapas. Sementara pernapasan itu sendiri adalah pertukaran. Berarti beda ya pernapasan dan bernapas ya. Kalau bernapas prosesnya, proses menghirup dan mengeluarkan. Kalau pernapasan berarti ada pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan energi. Dan sisa oksidasinya apa? Berupa karbon dioksida dan uap air. Kalau kalian ingin membuktikan bahwa ketika kita mengeluarkan nafas ada uap air, ambil cermin, kemudian, gitu kan? Lalu lihat di cermin, ada basa-basa kan tidak? Ada benang kan? Ya, itu menandakan bahwa ternyata kita mengeluarkan bukan hanya karbon dioksida saja, tapi ada uap air atau H2O. Baik, anak-anak, untuk bernafas ada organ-organ sistem pernapasan. Untuk itu, Bu Guru akan bagi kita menjadi beberapa kelompok. Namun sebelumnya Bu Guru mau mencoba dulu, ya, tes dulu kira-kira sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang akan kita pelajari di hari ini. Semua siapkan kertas, kita akan melakukan tes awal. Waktunya 5 menit. Ya. Tulis nama kelas, soalnya jangan dicoret ya. Silakan tulis nama dan kelas, kemudian jawab. Tidak usah menulis soal ulang ya, langsung jawab saja. Oke, bukunya ditutup dulu ya. Soalnya jangan dicoret. Soalnya ditutup kembali ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Jawab sesuai dengan apa yang kalian tahu saja, ya kan? Boleh ingat ya, kesiapan kalian dalam menerima materi pelajaran di hari ini. Apakah kalian sudah? Langsung dijawab, tidak usah tulis soal ya, langsung dijawab. Baris, lihat tempat dulu, silakan. Satu orang berdiri, kumpul soal dan jawaban. Ayo, kumpulkan. Ayo, berdiri dari situ. Soalnya kumpulan ya. Soalnya sendiri, jawabannya sendiri. Untuk membahas lebih lanjut tentang organ pernapasan serta fungsinya dan bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia, maka ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok sesuai diagnostik awal yang sudah ibu lakukan awal pembelajaran, yaitu berdasarkan profil belajar siswa, yaitu ada kelompok kinestetik, ada 2 ya, kinestetik 1 dan kinestetik 2, kemudian ada kelompok audio dan kelompok visual. Berarti ini kinestetik 1 di sini, kinestetik 2 di sini audio, ya, audio atau visual ini? Audio di sini visual. Oke, silakan duduk sesuai kelompok. Baik, dulu akan bagi LKPD-nya. Kemudian silakan kalian buka pegang HP. Ada link yang sudah Bu Guru kirim di grup. Ya, ada link yang sudah Bu Guru kirim di grup. Silakan itu dijadikan sebagai konten atau materi yang akan kalian pelajari, disinkronkan dengan LKPD yang akan Bu Guru bagikan. Visual, kelompok visual dari mana? Guru kasih 4, tapi nanti yang visual dulu 1, ada 3, 1, 2. Ini oke? Di grup
Zoom itu ada 2 link, bisa pakai link 1, bisa pakai link 2. Dua-duanya adalah konten atau materi yang bisa dipakai untuk penunjang pembelajaran. Yang punya buku LKS bisa buka buku halaman 22 orang. Oke. Perhatikan dulu ke depan, panduannya. Untuk kelompok audio mana? Perhatikan, kelompok audio, ini soalnya. Soalnya fungsi daripada organ-organ ini, ya. Agnes, kalian punya tugas ini fungsi daripada alat audio. Silakan buka linknya, ya. Silakan dipelajari, dibahas, nanti satu-satunya dipakai. Kelompok visual. Kalian tinggal buka materinya tadi, ini, kemudian panduannya. Ini panduannya, silakan kalian nama organ. Ya. Oke, silakan didiskusikan. Ya, boleh didiskusikan di depannya. Ada yang mau disiapkan? Ya, kelompok sini nah. Oke, nanti kalau butuh listrik bisa ke depan situ nggak ya? Oke, Agung. Silakan. Bisa. Yang lain bisa kan? Oke, yang bisa. Lihat ini tidak ada ya. Sama-sama dulu ya. Yang sosial yang itu baik banyak. Akses panduan mereka sih baca. Ini dulu saya caranya, ini dulu. Tembak ini dulu. Sedikit saja bukan ini. Dia punya foto sudah. Oh, tangannya jangan. Jangan tembak. Oh, berarti kasih balonnya. Balonnya dulu. Balonnya dulu tembakannya. Kalian bikin dulu sih. Masukkan dari sini, baru pakai ini. Lagi baru aku mau nembaknya. Oke? Jadi bikin dulu. Baru kasih balon.
paru-paru. Oke, botol ini udah punya di mana? Tiap kelompok waktu presentasi ada 5 menit. Selamat pagi. Pagi. Kita dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil kerja kita, yaitu fungsi sistem pernapasan manusia. Jadi sistem pernapasan manusia fungsinya itu ada hidung sebagai organ pernapasan dan juga indera penciuman. Taring menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Laring melindungi saluran pernapasan bagian bawah agar makanan tidak tersedot ke dalam trakea saat bernafas. Trakea sebagai jalur masuk dan keluarnya udara dan penyaring masuknya benda. Berikan aplaus dulu. Selanjutnya kelompok visual. Pagi. Kami dari kelompok visual akan mendefinisikan sistem pernapasan pada manusia. Yaitu di sini ada hidung, laring, hidung, laring, trachea, mulut kiri dan paru-paru, alveolus, otot bronkial dan bronkialis. Mungkin tadi yang dari kelompok audionya mungkin tidak ada yang alveolus dan ini, jadi kami akan tambah fungsi-fungsinya apa. Di sini fungsi alveolus itu sebagai tempat terjadinya pertukaran gas pada paru-paru, dan fungsi bronkiolus adalah sebagai membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru, dan fungsi alveolus atau bronkial yaitu menyuntikkan dan menyebabkan dalam nafas. Apa yang terjadi pada tabrakan dua balon kecil dalam botol hingga bagian tubuh botol yang bawah menetas? Jawabannya, balon pada botol akan mengembang. Kesimpulannya, pernapasan perut adalah pernapasan yang mekanismenya menyebabkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Kedua, pernapasan perut terbagi menjadi dua mekanisme, yaitu yang pertama fase inspirasi. Fase inspirasi. Inspirasi terjadi saat udara masuk ke dalam tubuh, menyebabkan diafragma mengembang, menyisikan ruang di rongga dada, dan mengakibatkan paru-paru ikut mengembang. Dua, fase ekspirasi. Fase ekspirasi terjadi saat udara masuk dalam udara keluar, menyebabkan diafragma, otot-otot kilonefil dan diafragma sehingga menyebabkan ruang di rongga dada mengecil dan udara yang di dalam paru-paru akan keluar ke lingkungan. Yang berikutnya ada kelompok IPS 1. Pagi, Isman. Pagi.
ujung bronkiolus. Fungsi alveolus adalah sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oke, fungsi masing-masing organ hidup fungsinya menghirup, menyaring, dan menghangatkan udara pernapasan. Kemudian faring fungsinya memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Jadi faring itu menghasilkan suara. Kalau suara serak-serak basal yang bermasalah, berarti faringnya bermasalah. Ya. Kemudian yang ketiga laring, fungsinya adalah melindungi trakea atau batang tenggorokan. Kemudian trakea fungsinya menyaring benda halus. Jadi kalau kita bronkus sebagai perjalanan paru-paru sendiri dan paru-paru adalah faktor utama untuk pernapasan untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oke, kalau sudah ini adalah kesimpulannya dan selanjutnya mungkin tanya dulu. Apakah pembelajaran kita ini menarik? Menarik. Informasi apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita ini? Ya, tahu fungsi organ-organ pernapasan. Apa lagi? Cara masuknya oksigen, udara ke dalam tubuh. Apa lagi? Hanya kalian tahu pentingnya organ-organ pernapasan. Nah, menurut kalian nih, apakah penting sistem pernapasan ini dipelajari di sekolah? Kenapa penting? Teman-teman, kenapa penting? Sepenting apakah? Ya, penting. Kalau kita tidak tahu organ-organ pernapasan, dari mana kita tahu apa yang kita hirup, kemudian prosesnya lewat mana, kemudian apakah penting itu paru-paru dijaga dan sebagainya, ya kan? Oke, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini, siapkan kertas. Waktunya 5 menit, silakan. Setiap kali seperti yang mengumpulkan, silakan. Soal dan jawabannya ya. Vio silakan memberikan refleksi dan pembelajaran kita di hari ini. Apa yang Vio dapat dari hari ini atau bagaimana perasaan Vio untuk pembelajaran hari ini, silakan. Saya mempelajari bagaimana caranya manusia dapat bernafas, mungkin terus bagian-bagian organ-organ pernapasan itu apa saja, terus cara diafragma bekerja itu gimana, paru-paru, terus perasaan saya senang karena bisa mengetahui hal-hal yang mungkin sebelumnya saya lupa atau kurang tahu gitu. Oke, kita beri tangan dulu. Kita senang karena bisa mengetahui cara cara pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, tepuk tangan buat. Pembelajaran seperti ini kalian mau? Seperti ini terus? Mau. Baik.
silakan tuangkan dalam bentuk gambar. Kalau hobinya misalnya di bagian IT, silakan bikin video tentang sistem pernapasan, kamu jelaskan dengan soal kalian, ya. Kalau tugasnya baca puisi atau tulis puisi, silakan buat rangkuman seperti puisi tentang sistem pernapasan. Jadi bisa dituangkan dalam berbagai macam minat bakat kalian, gitu ya. Minggu depan dikumpulkan. Baik, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Minggu depan kita akan masuk pada sistem pencernaan manusia. Jadi minta kalian mempersiapkan diri ya untuk materi minggu depan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita semua berdiri karena minutnya. Cluenya adalah mengikuti yang sebenarnya atau melakukan yang sebenarnya. Kalau guru bilang maju, lompat satu kali ke depan, lompat. Guru bilang mundur, lompat satu kali ke belakang. Guru bilang ke kiri, ikut ke kiri, ke kanan dan seterusnya. Kalau guru bilang lakukan yang terbalik, tahu kan? Berarti kalau bilang maju, berarti harus lompat, jangan jalan, lompat, ya. Oke, siap. Lakukan yang sebenarnya, maju, mundur, mundur. Kanan. Lakukan sebaliknya, kanan. Kiri. Kiri. Depan. Perkenalkan, nama saya Kaila Lextiara Sama, saya dari kelas 8B. Saya sangat senang belajar secara berkelompok seperti yang diajarkan Bu Devi kemarin. Apalagi kelompoknya dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, sehingga dapat membuat saya menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Sekian dari saya, makasih.